Yang pertama, itu yang sekarang, zaman saya dulu tidak ada. Kalau sekarang ada yang namanya media sosial. Media sosial ini sangat berpengaruh dari kehidupan atau perilaku daripada anak. Sikap kita itu gimana sih? Prinsip kita kalau di media sosial itu di dalam Keluaran 23 ayat 1a itu bunyinya, jangan menyebarkan berita bohong. Ya, kalau kita main di media sosial itu Keluaran 23 ayat ke-1 bagian A katakan jangan menyebarkan berita bohong. Terus sikap kita gimana? Di dalam 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-21, ujilah segala sesuatu, peganglah yang baik. Ini. Tapi kenyataannya di dalam media sosial itu hal-hal yang buruk sekalipun mereka tiru. Contoh, orang dulu tidak semua orang itu gampang membuat bom. Tapi dengan adanya media sosial ini, orang bisa mempelajari hal-hal yang tidak baik itu untuk dilakukan untuk sesuatu yang bisa menghancurkan orang. Dari mana mereka belajarnya? Bisa melalui media sosial itu. Orang sekarang itu bisa memproduksi namanya narkoba. Itu belajarnya dari mana? Dari media sosial. Maka itu firman Tuhan katakan ujilah itu. Uji. Kalau ada hal-hal yang tidak baik jangan dilakukan. Tapi kenyataannya sekarang anak-anak remaja ingin mencoba, ingin bereksperimen apa yang bisa membuat dia itu mungkin terkenal, membuat sesuatu yang berbeda. Ini loh Bapak Ibu yang kalau kita mempunyai anak, kita harus antisipasi. Ada ibu yang katakan gini, Witono, tolong kasih tahu ya anak saya supaya tidak terpengaruh dengan hal-hal yang tidak baik melalui internet, supaya tidak terpengaruh dengan namanya film-film porno. Gimana itu? Saya katakan, ya kalau seperti itu, andai kata di rumah pun ditutup, dia bisa lihat di luar. Tapi yang penting itu kita harus mengadakan pendekatan kepada mereka. Nggak mudah. Nah sekarang kalau misalkan kita lihat di media sosial, itu namanya apa? Tawuran. Anak remaja tawuran. Dari mana? Mereka melihat bahwa di dunia sebelah itu ada yang namanya gangster, ada yang namanya itu apa namanya, yang pakai motor itu, geng motor. Nah model-model seperti itu mereka tiru karena apa? Dianggapnya itu keren. Maka itu tidak menutup kemungkinan anak-anak seperti ini dimasukkan ke dalam barak militer seperti program daripada Gubernur Jawa Barat. Karena apa? Orang tua sudah kewalahan. Di dalam media sosial itu bahkan ada yang namanya game yang membuat orang-orang itu kecanduan. Dan tidak menutup kemungkinan media sosial ini dalam hal kalau anak-anak itu sampai kecanduan yang namanya game, mereka bisa membunuh orang. Karena apa? Mencontoh figur daripada game yang dia mainkan. Sangat berbahaya Bapak Ibu. Jadi jangan kita abaikan kalau kita itu mempunyai anak itu main di media sosial ini, kita biarkan. Dan ada salah seorang ibu itu saya nilai cukup bijaksana. Bagaimana dia itu mendisiplin anak. Cuma saya itu kurang mempelajari, kurang menanyakan lebih lanjut. Jadi HP itu bisa dikontrol dari HP-nya dia. Jadi anak itu kalau misalkan main game itu jam berapa sampai jam berapa itu baru bisa dibuka. Di luar jam itu dia bisa dibuka. Dan itu sangat bagus. Dan ini diperlukan apa? Pendisiplinan yang luar biasa mulai sejak ini. Maka itu kalau saya lagi ke rumah seseorang, ada anak yang masih kecil, orang tuanya itu merasa nyaman ketika memberikan HP kepada anaknya, asalkan anaknya itu diam. Saya itu terus jodoh. Ini jadi bumerang buat kamu, saya katakan seperti itu. Karena saya pernah
menjumpai anak seperti itu. Sekarang ini mendidiknya itu susahnya setengah mati. Jadi dia tidak bisa lepas dari yang namanya HP itu. Waktu usia 2 tahun, kalau HP itu diambil, dia langsung bunuh-bunuh. Ini loh Bapak. Jadi permainan-permainan yang ada di dalam HP, yang ada di dalam media sosial, itu tidak semuanya baik. Maka itu kita mau memerlukan pendampingan, jangan dibiarkan seperti itu.